Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-saiki ilan najati minal jul wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi zawil hidayati wal inayati minallahil azizi syakur. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Ya mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ba'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majelis ilmu menjadikan wasilah seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali dalam kajian pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, bahwa di pertemuan sebelumnya dibahas inna mimma yurisul khusu'a italatur ruku'i was sujud. Sesungguhnya dari yang bisa mewariskan kekhusyuan pada waktu menjalankan sholat, lamakan ruku, lamakan sujud. Tapi dengan catatan, lamakan ruku di sini, begitupun melamakan sujud harus yang mahsurin. Mahsurin itu yang si makmum itu sudah diketahui ridhonya si imam, imam itu bakal melamakan ruku dan melamakan sujud. Biasanya ini terjadi di pondok pesantren. Kalau di kita jangan terlalu lama lah, kecuali dilamakannya di ruku yang pertama dan di sujud yang terakhir. Kenapa ruku yang pertama? Biar supaya makmum yang datangnya telat masih bisa mendapatkan rokaat daripada si imam. Karena makmum yang telat, masuk dia ke masjid, masuk dia ke musola, imamnya masih ruku, lalu dia jalankan takbir, dia nggak baca lagi fatihah, fatihahnya ditanggung sama imam, dengan catatan itu makmum menemukan ruku. Man adrokar ruku faqad adrokar rokaah. Barang siapa yang menemukan rukunya imam, dia telah mendapatkan satu rokaat. Tapi kalau dia takbir, imam bangun dari ruku, dia tidak mendapatkan rokaat. Maka di mana imam salam, dia wajib atabihi rokaatan untuk menambah satu rokaat. Maka kemarin dibahas dalam fikih itu at-tabi'un. Makmum itu wajib mengikuti kepada imam. Nah, dalam mengikuti imam itu ada yang disebut dengan fi'lan watarkan, ada yang disebut dengan fi'lan watarkan, ada juga yang disebut dengan tarkan lapi'lan, ada juga yang disebut lapi'lan walatarkan. Itu yang terakhir kita bahas. Pertama, ada yang disebut fi'lan watarkan. Fi'lan, imam melaksanakan, makmum pun wajib melaksanakan. Tarkan, imam meninggalkan, makmum pun wajib meninggalkan. Apa contohnya? Contohnya seperti kasujudi tilawah. Imam melaksanakan sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib ngikutin sujud tilawah. Kalau imamnya ninggalin sujud tilawah, makmum jangan sujud tilawah, karena dia seorang makmum. Makmum itu wajib mengikuti kepada imam. Kalau misalnya makmum imamnya tidak sujud tilawah, makmum malah sujud tilawah, maka kalau ini makmum tidak niat muparokoh, batal sholatnya, karena tidak disebut berjamaah itu. Nah, ini disebut dengan fi'lan watarkan. Imam sujud sahwi, imam sujud tilawah, makmum pun wajib sujud tilawah. Imam tinggalkan sujud tilawah, makmum pun wajib meninggalkan sujud tilawah. Ya contohnya seperti misalnya dibaca ayat
Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ayat sajdah tuh. Sujud. Allahu Akbar. Enggak ruku dulu. Jangan aneh nih. Dulu sering kita kan ya dijalankan sujud tilawah. Nah, sekarang jarang aja ayatnya dibaca. Nah, imam baca ayat sajdah, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Makmum jangan bengong, ikutin. Sajada wajhi, itu bacaannya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara samahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bapak nggak hafal kan? Karena bapak nggak hafal, bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah. Yang penting bapak ikutin imam. Ini kok idahnya masuk fi'lan watarkan, nggak bisa ditinggalkan. Imam bangun, nanti kalau bapak mau pakai, pas bangun jangan bangunnya kayak orang yang sujud lagi. Kalau kita bangunnya seperti bangun sholat, mau naik ke rakaat yang kedua, sunnah duduk istirahat. Bedain duduk di antara dua sujud sama duduk istirahat. Yang wajib yang mana? Duduk di antara dua sujud apa duduk istirahat yang wajib? Duduk di antara dua sujud, itu wajib hukumnya. Sujud pertama bangun, Rabbighfirli warhamni. Nah, bapak baca Rabbighfirli warhamni, ini namanya duduk di antara dua sujud. Ada duduk sunnah. Kapan duduk sunnah? Mau berdiri, di mana imam pakai ikutin. Bangun, Allah, baru naik. Ada yang naiknya dengan birrohah begini, ada yang naiknya dengan bil ajin begini. Terserah mau yang mana. Saya biasa pakai yang rohah, mazhab Syafi'i pakai ini. Malikiyah banyaknya begini. Yang penting naik dia. Sunnah wa tamada, menekan dia ke bumi, barulah dia naik ke atas. Kalau sujud tilawah jangan pakai. Sujud berapa kali sujudnya? Sujud tilawah berapa kali? Hah? Satu, Pak. Yang dua itu sujud sahwi. Nah, Bapak kurang paham juga nih. Nih sujud tilawah. Wa idza quri'a alai, ada 15 ayat di Al-Qur'an. Kita ambil aja yang juz amma. Kalau juz amma biasanya agak hafal lah Bapak. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allah. Dia sujud baca yang tadi, naiknya langsung. Allahu Akbar. Balilladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un, sampai selesai. Fabashirhum bi'azabin alimin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baru ruku. Allahu Akbar. Nah, itu makmum wajib ngikutin imam kalau dalam sholat. Tapi kalau lagi baca Quran nggak wajib. Walaupun baca Qurannya berjamaah. Cuman kalau sujud tilawah, bapak baca ayat sajdah waktu baca Quran harus 4 rukun terpenuhi. Kadang ada orang baca Quran mau sujud tilawah salah, sama kayak sujud syukur, beda. Contoh, bapak baca Quran, la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat apa tuh? Hah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhir ayatnya la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah. Bapak lagi baca, bapak duduk. 4 jalankan. Jangan langsung sujud. 4 jalankan. 1 niat, 2 takbir, 3 sujud, 4 salam. Allah, niat, saya niat sujud tilawah. Awas dengan sujud sahwi. Orang lagi baca Quran masa sujud sahwi. Allah, saya niat sujud tilawahhu akbar. Sujud, baca yang tadi kalau hafal. Kalau nggak hafal, subhana rabbiyal a'la. Kalau nggak hafal, subhanallah biasa Pak.
Dan kalau nggak hafal Bapak cukup ngejedog, diam saja Pak. Yang penting sujud sekali baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu disebutnya fi'lan wa tarkan. Yang kemarin itu pada waktu kita menjelaskan itolatul ruku was sujud. Jelas ya? Jelas semua kan ini? Udah tergambar? Dua. Nah, udah tergambar, saya loncat lagi nih. Yang kedua, ada yang disebut dengan fi'lan latarkan. Fi'lan imam jalanin, makmum wajib. Nggak dijalanin, nggak sah berjamaahnya. Tapi latarkan, jangan ditinggalkan kalau imam ninggalin. Berarti jalankan. Imam melaksanakan, makmum harus melaksanakan. Ketika imam ninggalin, makmum tetap jalankan. Apa contohnya? Apa contohnya? Imam fi'lan latarkan, di mana-mana imam melaksanakan. Yang kemarin ini, di mana-mana imam melaksanakan, wajib makmum melaksanakan. Tapi kalau imamnya ternyata meninggalkan, latarkan, makmum jangan ninggalin kayak imam, jalankan. Walaupun berbeda dengan imam, imam tak menjalankan, makmum menjalankan. Makmum sempurna pahalanya, imam nakis kurang. Apa contohnya? Hah? Kunut? Bukan. Nah, sujud sahwi. Kalau Bapak lupa lagi, lihat videonya 2 minggu yang lalu. Ada sujud sahwi. Nih, sujud sahwi itu sunnah bagi imam, bagi makmum wajib. Walaupun makmum tidak tahu apa kesalahan imam, nggak tahu ini makmum. Imam misalnya nggak menjalankan kunut, atau imam garuk-garuk dalam satu rukun 3 kali. Imam lupa, garuk 1, garuk 2, satu rukun, garuk 3, batal kalau sengaja, nggak batal kalau nggak sengaja, tapi sunnah sujud sahwi. Makmum kan nggak tahu. Imam ternyata lupa nggak kunut, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa sa'in ba'du, Allah, malah sujud dia. Bagaimana si makmum? Ikutin imam. Makmum ikutin imam, jangan menjalankan kunut misalnya, maka di mana-mana imam melaksanakan sujud sahwi, wajib makmum jalankan sujud sahwi. Atau imam ternyata enggak melaksanakan sujud sahwi, makmum boleh menjalankan sujud sahwi karena sholatnya makruh. Dikala imam tak menjalankan kunut, Bapak turun ke bawah, ikutin imam, jangan kunut. Kunut itu sunnah ab'ad, tapi kan makruh, memang makruh, tapi makruh itu bisa ditambal bocornya dengan sujud sahwi sehingga sempurna kembali. Yang penting ikutin imam aja udah. Datang makmum, rokaat yang kedua imam baru datang, imam lagi sujud, makmum ini datang. Ini makmum tahu nggak kesalahan imam? Kenapa nggak tahu? Karena dia datangnya di rokaat yang kedua, imam lagi sujud, otomatis dia nggak tahu imam nggak kunut, dia nggak menjalankan kunut karena datangnya posisi imam lagi sujud di rokaat kedua. Maka dia takbir Allahu Akbar, langsung ikut tahiyat akhir. Beres tahiyat akhir, imam malah sujud sahwi. Bagaimana makmum? Diam, nggak niat muparokoh, batal. Nah di situ ikutin aja imam. Allahu Akbar. Kaget ya. Jangan nanya lagi Bapak. Ada apa emang? Mau nanya. Tadi imam gak kunut, tapi kan gua gak ngikut. Ngikut jangan ya. Bacot lu, ngopet saya mulu. Nah dia juga batal. Imam tahu nggak tahu kesalahan imam itu di mana? Udah dalam sujud sahwi fi'lan. Di mana imam menjalankan, maka makmum fi'lan wajib juga menjalankan. Tapi bagi makmum yang makmum itu tahu imam harusnya sujud sahwi sunnah, karena makruh dia tak kunut, tapi si imam lupa, mungkin imam gak melaksanakan sujud,
sujud sahwinya ditinggalkan, maka si makmum tidak disebut dia keluar dari berjamaah. Makmum latarkan, jangan tinggalkan, artinya sujud sahwi lah walaupun imam meninggalkan sujud. Maka imam nakis makruh sholatnya, makmum kamil sempurna sholatnya. Jelas? Yang mana? Seandainya imamnya mazhabnya beda. Imam di situ tuh imam itu nggak pakai kunut. Ya. Imam Syafi'i pakai kunut itu gimana? Nah, yang keempat nanti saya bahas. Ini baru 2. Saya loncat dah, tapi paham ini kan? Saya loncat ke 4. Ada yang disebut lapi'lan walatarkan. Nah itu. Apa lapi'lan walatarkan? Lapi'lan walatarkan itu ketika imam melaksanakan, makmum boleh meninggalkan. Ketika imam meninggalkan, makmum boleh melaksanakan. Imam menjalankan, makmum boleh ninggalin. Imam tak melaksanakan, makmum boleh melaksanakan. Contohnya kunut. Nah, dalam qaul masyhur mu'tamad, ketika imamnya nggak kunut misalnya, subuh qomat, ketika qomat atau nunggu imam, imamnya yang biasa rawatib nggak ada. Waduh, si Ustaz Anu kemana? Pulang sehat. Bapak Anu kemana? Main ceret. Pak Anu ya kemana? Yang satu lagi kayaknya ketiduran dia. Si bapak yang itu tuh yang biasa ngimamin, demo belum pulang-pulang. Gimana ini? Subuh udah jam 5 ini. Datang ada orang masuk. Bapak mau jadi imam? Kamu ajalah. Saya masalahnya bukan NU misalnya. Saya nggak pakai kunut. Soalnya saya lahirnya di Zimbabwe kata dia. Ya contoh. Udah bapak aja jadi imam. Saya memang bisa saja jadi imam karena saya kunut. Cuman kalau saya jadi imam, mental saya jelek. Terakhir saya jadi imam pas sujud kentut itu. Saking gak tahannya dia jadi imam, gak kuat. Mentalnya pak. Akhirnya udah bapak aja, walaupun bapak gak kunut masuk aja. Ini bapak fasih bacaannya, ini bapak pakih gerakannya. Jadi imam, masalahnya cuma gak kunut, gak masalah. Jangan dimasalahkan kunut diperbesarkan. Wah gak kunut dia nih, aliran sesat. Udah ngaji fikih nggak boleh begitu. Yang nggak kunut 2, yang kunut 2. Mazhabnya Hanafi nggak kunut, mazhabnya Maliki kunut, mazhabnya Syafi'i kunut, mazhabnya Hambali nggak kunut. Syafi'i, Maliki kunut, Hanafi, Hambali tak kunut ijtihadnya. Nah, Imam Syafi'i dengan Imam Malik ngambil ijtihad, Nabi menjalankan kunut hatta paroko dunia, sampai Nabi berpisah dengan dunia. Nah, yang ini imamnya nggak kunut. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil'u ma sita min syai'im ba'du. Kalau di Mekah yang umroh yang haji, dia pasti tahu nih, imam itu selalu ngasih jeda, nggak langsung sujud dia, paham nih imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham. Agak lama kalau subuh, diam aja. Tapi tahu ngerokok atau ngopi dia itu. Gak lama-lama juga pak. Makmum di situ ada yang begini, batal kagak. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Kalau di sono agak lama, kayaknya itu kunut sempurna bisa. Nah, di kita jarang. Kalaupun imam mau nggak pakai, maka si imam minimal misalnya dia nggak pakai, akhirnya langsung sujud. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mimma sita min syai'in ba'du. Allahu akbar. Bapak boleh kunut, tapi kunutnya jangan lama-lama. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Yang penting ada doa salawat. Selesai. Allahumma hdini biman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Atau tangannya enggak ngangkat, Allahumma hdini biman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Atau bapak enggak hafal doa kunutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Yang penting doa riwayat yang biasa dipakai.
Jangan gara-gara bapak kebetulan lagi lapar, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Wassallallahu. Jangan, haram jadah doang. Nah, kenapa? Kalau kita imam, kalau seseorang jadi imam, kita makmum, imam itu bacaannya makmumnya salah atau gimana? Maksudnya? Makmumnya salah terus. Imam Iya. Surat. baca Fatihah. Surat-suratnya. Oh. Imam baca suratnya kurang bagus. Kalau pandangan Imam Haromen, baca surat itu sunnah. Tapi kalau salah, li'annal mubtila la yutabaru bil mandu. Dia masuknya kalamun ajnabi, bukan kalamullah. Dia bukan baca Quran kalau salah. Berarti baca selain Quran. Orang sholat baca selain Quran tidak sah. Cuma, ada cuma. Kalau dia misalnya dia belajar baca Quran, dia mungkin belajarnya udah mulai sepuh, baca kulhu, palak, binas sampai alam nasro, alakumut takasur, cuman ada beberapa mahroj yang kurang bagus. Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Bagi yang tahu kesalahannya imam ini salah dalam mahroj ain jadi hamzah, imam ini salah dalam mahroj ha jadi ha, imam ini salah dalam mahroj qaf jadi kaf, walaupun dalam surat, maka si makmum mufaraqah, berpisah daripada imam. Kalau imamnya itu belajar, imamnya apakah sah sholatnya? Sah. Hebatnya belajar itu kayak begitu. Imam yang acak-acakan bacaannya tapi belajar sholatnya sah. Tapi makmum yang alim, makmum yang paham imam ini salah, tak boleh. Dia mutabi'ah kepada imam begitu walaupun belajar, walaupun sama-sama santri, walaupun sama-sama jamaah. Wah, ini bacaannya kurang bagus. Terus udah berapa kali diomongin ini alhaakumut takasur, dia bacanya alha mulu. Alha pak, alha sampai golok di bawah, alha pak, alha aja. Emang yang ngasih hidayah siapa? Mau bawain ustadz dari Yaman juga, kalau kata Allah memang segitu pemahamannya nggak bakal bisa. Karena hidayah hak prerogatif Allah, dikasih dia taufik pemahaman, nggak semuanya bisa. Kalau yang belajar semuanya pasti bisa, lirboyo 30.000 orang jadi ustadz kiai semua. Nggak begitu. Kita cuma diwajibkan belajar, selesai. Adapun pemahamannya, kembalikan, tasarrufkan kepada Allah. Allah yang memberikan tafakuh bidin, pemahaman agama kepada kita. Yang penting ketika ada kesalahan kita dalam ibadah, kitanya istiqomah di majlis ilmu, kesalahan itu dimujbil, sholatnya diterima. Maka ada orang bodoh tapi selamat masuk surga, ada orang alim tapi sombong dengan alimnya, akhirnya masuk neraka. Yang mending jadi orang alim tapi tawadu gitu. Cuman susah itu Pak. Nah intinya seperti itu. Maka kalau tadi imamnya kunut, makmumnya nggak kunut, jangan bapak omelin juga. Dalam qaul mu'tamad itu tidak membatalkan terhadap sholat. Namanya la fi'lan wala tarkan. 3 tuh. Jelas? Paham ya? Terakhir nih 4. Nah yang keempat agak repot, tapi jarang dipakai sama kita. Janganlah kalau bisa. Cuman ya hukum seperti itu. Ada yang disebut dengan tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Imam kalau ninggalin, makmum wajib ninggalin. Imam kalau melaksanakan, makmum boleh ninggalin. Ayo. Imam kalau ninggalin, makmum wajib ninggalin. Imam kalau melaksanakan, makmum boleh ninggalin. Saya ulangi, tarkan lapilan. Tarkan artinya tinggalkan. Ketika imam meninggalkan, makmum jangan dijalankan, tinggalkan. Lapilan, ketika imam melaksanakan, makmum boleh meninggalkan. Contohnya apa? Pusing kan Pak? Nah emang kaidah pusing sebenarnya, tapi kalau udah dibahas baru paham. Makanya nggak bisa ilmu itu dengan dibaca. Imam kalau ninggalin, makmum ninggalin. Kalau imam melaksanakan, makmum boleh ninggalin. Apa itu? Kayaknya ngopi ini, gitu kan? Masa ada sholat nyambungnya ke kopi? Nah. Imam kalau ninggalin, makmum wajib ninggalin.
Tapi kalau imam melaksanakan, makmum boleh ninggalin. Nah, apa tuh? Lama lah, nah, saya aja jawab. Tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Apa nama sunnahnya? Nama sunnahnya? Ab'ad. Sama seperti hukum kunut. Kunut aja kayak begitu. Maka dalam tahiyat awal pun bisa. Dan tahiyat awal itu menempat di rukun pendek. Tahiyat awal nggak boleh panjang-panjang. Walaupun imamnya bacanya santai. Tapi jangan dilebihkan, makruh nanti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad naik. Karena tahiyat awal kewajiban pendek. Bahasa fikihnya rukun qasir, wajib dipendekin. Dibaca lebih wa ala ali sayyidina Muhammad makruh bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri, bagi makmum tidak. Paham ya Pak ya? Karena kalau imamnya santai, makmumnya cepat, duluan siapa beresnya? Imam santai, makmum cepat, duluan siapa beresnya? Makmum. Makmum baca tahiyat awalnya panjang karena nunggu imam berdiri, bagus. Jangan diem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam lama amat ya kan tahiyat awal dalam hati dia. Harusnya tahiyat awal langsung berdiri. Imamnya padahal bacanya santai. At-tahiyatul mubarakah misalnya. Ya makmum otomatis lebih dulu dia. Maka makmum jala suku tapi sholat, jangan diem dalam sholat itu, terus bergerak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala. Tak masalah, makmum gak makruh dipanjangkan tahiyat awal karena nunggu imam. Bagi imam dan sholat sendiri baru makruh. Imam manjangin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Atau sholat sendiri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina, dipanjangin sama dia, makruh juga. Tapi bagi makmum karena nungguin imam, dia memanjangkan bahkan bolak-balik sampai 2 kali, itu tidak menjadi makruh sholatnya. Jadi jangan bapak diem kalau imam belum berdiri. Nah terjadi nih, ada makmum sakit kakinya. Ketika imam tahiyat awal, makmum gak kuat, duduknya duduk iftiros. Akhirnya si makmum berdiri, sedangkan imam tahiyat awal. Ini sholat makmum yang berdiri, maka tidak membatalkan menurut qaul yang kuat. Naik aja dia, Allahu Akbar. Karena tahiyat awal rukun pendek. Yang penting jangan ruku dia sampai imam datang. Dan alhamdulillah di kita nggak dipakai yang kayak begitu. Yang harus dipakai nih yang diingatkan. Kalau imamnya enggak tahiyat awal, bapak jangan tahiyat awal. Paham ya? Contoh, imam lupa tahiyat awal. Tahiyat awal itu kemarin iftiros kan? Nah, duduknya berarti begini atau begini. Yang penting jangan begini duduknya. Tapi sah-sah saja. Ini bukan iftiros. Iftiros itu menduduki kaki kiri. Kelihatan Pak ya? Iftiros itu hanya menduduki kaki kiri. Nah, begini. Bosen Ustadz, dari dulu kiri mulu, ganti makanan deh. Jangan. Jadi gini aja dia. Kiri aja. Nah, yang bagus memang kalau kuat lagi, lipat, hadapkan ke kiblat semua. Tapi nggak wajib kayak begini, nggak wajib. Kecuali dalam sujud. Maka bapak begini pun boleh, udah dapat sunnah nih. Harusnya tahiyat awal, dia malah lupa imamnya. Kalau lupanya belum sampai ruku, Allah, subhanallah. Nah, balik lagi, belum nyampe ruku. Tapi kalau lupanya udah nyampe ruku, Allahu Akbar, Allah, subhanallah. Tadi lu, jangan Pak, lanjut aja Bapak udah. Biarin, udah lewat ruku. Nah, masalahnya ada di makmum nanti. Harus paham nih pasal berjamaah. Makmum, imam yang gak tahiyat awal disebutnya tarkan, tinggalin.
Jangan makmum, aku udah tahiyat awal aja, dia masih dalam koridor berjamaah, nggak boleh begitu. Ikutin aja udah. Imam gak tahiyat awal, lu nggak sujud sahwi, gua gabok lu katanya. Misalnya, nanti orang yang gak tahiyat awal berarti dia ninggalin sunnah ab'ad. Orang ninggalin sunnah ab'ad berarti makruh sholatnya. Tapi makruh itu bisa menjadi sempurna lagi. Jalankan sujud sahwi, selesai. Itu disebutnya tarkan lapilan. Jelas ya? Yang mana? Di awal apabila si imam tidak melakukan kunut, makmum boleh kunut asal pendek saja. Tapi belakangan yang ditinggalkan imam, pokoknya makmum wajib mengikuti imam. Ya, gini nih. Makanya ada kaidah. Kaidah dalam fikih ini yang tadi, yang dua biasanya itu. Yang ikhtilaf dalam fikih begitu. Cuman ikhtilaf fikih itu ada yang marjuh, ada yang rojih. Nah, ini agak-agak dalam nih. Ada yang mu'tamad, ada yang tabari. Tabari itu alama disebutnya. Cuci tangan murid atas pemahaman daripada guru. Yang biasa dipakai salah satunya nih, berarti seperti Syekh Nawawi Tanhara Banten. Nah, ini yang dipakai. Si makmum itu wajib ngikutin imam kan? Tapi nggak semua hal makmum wajib ngikutin imam, awas. Kalau nggak semua hal makmum wajib ngikutin imam, mana yang tak boleh wajib bahkan ditinggalkan? Salah satunya seperti tadi. Atau imam menjalankan sholatnya 5 rakaat, tapi yakin imam ini sholatnya baru 4. Makmum yakin itu sholat imam sudah 4. Imam punya keyakinan baru 3. Seperti contoh, imamnya 1, makmumnya 1 sama imam. Kalau imam 1, makmum 1, mana ini contoh? Nah, ini aja deh. Nah, ini apa ini? Apa? Nah, ini imam, ini makmum. Kalau makmum banyak aman lah. Ini makmum di belakang. Ini imam yakin baru 3. Ini makmum yakin sudah 4. Dua-duanya yakin. Apakah si makmum wajib ngikutin imam ketika imam malah nambah jadi 5 pandangan makmum? Tak boleh, batal. Justru ngikutin imam malah batal. Kenapa? Karena keyakinan makmum yang sudah 4, ketika imam naik itu menjadi 5, walaupun bagi imam itu 4. Kenapa imam tidak ngikutin makmum bilang subhanallah? Karena makmumnya cuma 1. Makmum 1 bisa jadi dia yang ngelamun. Subhanallah, kata imam. Apaan subhanallah? Orang gua nggak salah, ini baru 3. Subhanallah, naik aja dia. Subhanallah, makmum terus aja. Oh iya. Jangan. Subhanallah. Imam jangan ngikutin makmum, orang makmumnya cuma 1. Udah aja berdiri, aku baru 3, yang salah dia, yang ngelamun dia. Kasarnya kayak begitu. Makmum bagaimana? Makmum tidak boleh berdiri nambah, karena dia jadi 5, namanya ziyadatur ruknin. Setiap ziyadatur ruknin batal. Lalu makmum harus bagaimana? Muparokoh, selesai 27 derajat dapat, karena muparokohnya udur. Atau intizor, tahiyat aja 5 kali, 7 kali, sampai imam salam, ikut salam. Nanti ngomong sama imam, ente tadi 5 rakaat tuh, 4, ente yang 3. 5 ente, enggak, gua 4, gua yakin 4, gua ngitung, gua juga ngitung. Dua-duanya bener lah, nggak perlu ribut itu. Imamnya bener, makmumnya pun bener, kecuali makmumnya banyak, ya kayak di Al Imron nih. Kan makmum Al Imron itu bisa sampai 70.000 jiwa yang hadir. Ketika sholat imam salah, imamnya yakin dia baru 3. Allahu Akbar, subhanallah, 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 takbir, belakang itu ada yang begitu. Maka si imam jangan egois. Di sini walaupun dia imam ya salah masalah aja, walaupun jadi pemimpin turun dia ngikutin apa yang dijalankan sama si makmum. Makmum malah ikut naik, batal lah sholatnya. Intinya tidak semua yang imam dijalankan makmum harus melaksanakan. Ada dalam hal sunnah, sehingga bapak nanti jangan menyalahkan orang ketika imam kunut makmum malah nggak kunut, karena ada khilaf mazhab yang lain. Maka kata ulama dibolehkan. Mazhab Hanafi nggak kunut,
Kalau misalnya nanti kalau diwajibkan secara khusus ta'yin bagi si makmum kepada imam, bagaimana dengan makmumnya ternyata orang luar datang ke Indonesia, dia tak berkunut, otomatis batal, otomatis bakal susah dia berjamaah. Maka kata ulama, dalam kunut makmum menjalankan, imam tidak sah. Makmum tidak menjalankan, makmum tidak menjalankan, imam menjalankan sah, atau imam tidak menjalankan, makmumnya berkunut, itu pun sah. Termasuk pada waktu melaksanakan tahiyat awal. Tahiyat awal itu rukun pendek, sama seperti kunut. Kunut itu menempat di i'tidal, itu namanya rukun pendek. Orang yang melaksanakan tahiyat awal, dia nggak menjalankan, sakit misalnya kakinya, akhirnya berdirilah dia, itu tahiyat awal nggak bakal lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, akhirnya berdiri bareng lagi dengan makmum, yang makmum itu awalnya sudah berdiri juga, maka sholat yang makmum seperti ini masih dipandang sah, tapi makruhnya lebih besar yang kayak begitu. Tapi di kita jarang, cuman karena menemukan ini mantuk, ya mau nggak mau harus saya bahas biar paham. Dimana bapak nanti nemu ada santri datang, mungkin dia lupa misalnya imam tahiyat awal, dia malah berdiri, males lagi, duduk lagi, itu tak masalah. Santri itu sholatnya tetap dipandang sah, cuman makruhnya gede, tidak membatalkan berjamaah, tapi pahalanya harusnya dapat duit 1 juta, dikurangi jadi berapa itu? 7.500 lah Pak. Lumayan. Bagusnya apa? Ikutin. Nah biasa di kita alhamdulillah, imam tahiyat awal ikutin. Cuma kalau imam tidak tahiyat awal, maka ikutin juga, jangan tahiyat awal. Namanya apa? Tarkan la fi'lan. Dimana imam tinggalin tahiyat awal. Imam tak tahiyat, kita pun ikut tak tahiyat. Tapi kalau imamnya tahiyat, maka si makmum la fi'lan. Andaikan dia misalnya sakit, saya nggak tahiyat, udah aja langsung berdiri, itu menurut jumhur para ulama, sholatnya tetap dipandang sah. Alasan sahnya, tahiyat awal bukan rukun panjang, itu bukan tahiyat akhir, itu bukan rukun, itu sunnah, sehingga dikala dia berdiri, menunggunya tidak bakal lama, akhirnya imamnya ikut berdiri. Tapi yang kayak begini makruhnya gede. Bagusnya di kita pakai, jangan sampai mentang-mentang sama imamnya, nggak cocok imamnya, bininya dia kan pacar gua dulu misalnya, akhirnya dia udah aja berdiri. Jangan. Di kita bagusnya ini sebenarnya nggak dibahas, cuman karena udah kebetulan babnya nyampe, khawatir bapak nemu di satu tempat, aneh itu orang sholatnya ya, imam tahiyat malah berdiri aja. Oh, ingat keterangan tarkan lafilan, boleh, tapi jangan diikutin yang kayak begitu. Ini lagi ngomongin hukum, boleh, tapi jangan diikutin yang kayak begitu, karena makruhnya besar. Ada lagi yang bertanya? Ayo. Itu kalau yang buat rokok, belajar yang berbeda, kalau misalnya sama imam yang rokok apa di sini ya, muparoko itu kertegnya hati. Udah aja dalam hati imam ada yang tak cocok, langsung dia pisah, selesai. Tak ada sebenarnya kalimat begini, saya niat muparokoh, nggak ada. Misalnya, imamnya salah, udah saya niat muparokoh dari imam Masjid Al Imron yang bernama Bapaan. Oh, panjang amat ya. Sama kayak niat. Bapak kalau udah paham bab niat, itu niat udah nggak lapan usolli pardo maghrib. Kalau paham itu, maka niat terbaik paling cepat. Allahu Akbar. Cuman nggak bakal bisa kalau nggak belajar dari usolli dulu. Pakai dulu sama kita, karena kita mazhabnya Syafi'iyah, beda dengan yang 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu qoblal takbir, sebelum takbir. Maka cepat banget ya. Istau, lurus, rapat kalau bahasa kita. Allahu Akbar, niatnya sebelum takbir. Maliki, Hanafi, Hambali. Syafi'i enggak, cuma satu imam Syafi'i, qasdus syekh, muktaronan bifa'lihi. Kapan kau sholat? Saat takbir. Mulainya sholat saat takbir itulah kau harus mulai niat, bukan sebelum takbir. Kalau pakai usolli itu bukan niat, namanya lapad niat. Niat itu mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati.
Maka bagi yang udah paham bab niat, udah manteng, orang tahajudnya aja 200 rakaat, maka dalam masalah niat yang kayak begini sudah nggak perlu lagi diragukan. Datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Cuman kalau kita yang masih awam kayak saya nih, masih belajar, bagusnya agak lamaan dikit. Allah 6 alif 12 harkat paling panjang. Jangan panjang-panjang juga Pak. Ada kadang makmum masih panjang banget. Allah 7 dia, nggak boleh. Kalau sampai 7 14 batal takbir. 6 paling panjang 6. Allahu Akbar. Itu baru paling panjang. Bisa lebih pendek, dikit-dikit mundur, dikit-dikit mundur. Yang penting kalau berjamaah, qasdu ta'yin fardiyah kedua harus ada. Usolli fardhu maghrib jamaah, usolli fardhu maghrib makmum, terserah mau yang mana. Itu 4-nya harus ada. Usahakan sewaktu kita takbiratul ihram. Jadi niat muparokoh, Bapak nggak perlu ada niat khusus. Saya niat muparokoh. Tahu nih imam salah, timbul ragu dalam hati. Berjamaah tidak boleh ragu. Bapak ragu dengan imam, awas, nggak boleh. Bapak ragu dengan imam, maka berjamaahnya batal. Kalau ngerasa ragu dengan imamnya, udahlah. Lebih baik muparokoh, ikutin gerakan imam. Selesai. Rugi Ustadz, saya jauh dari rumah ke masjid 1 derajat gara-gara muparokoh. Siapa bilang? Setiap imam yang diragukan makmumnya muparokoh, dia tetap dapat 27 derajat, bahkan itu lebih utama. Maka biar imam itu nggak diragukan, usahakan imam itu pakaiannya yang bagus, gamis. Siapkan kalau nggak ada gamis di sini nih, siapkan. Khawatir imamnya misalnya dari luar, ternyata ada bajunya merek wedang susu, wedang jahe, kurang nafsu, langsung oke. Nah, kan kayak begitu. Akhirnya makmumnya, imam pakaiannya kayak bayinya kemana-mana, makruh dia. Lalu bagaimana? Pakai jubah. Al-Imron adain jubah tuh. Khawatir dohornya imam siapa, asarnya imam siapa, jubahin. Kalau perlu ada udeng-udeng. Kalau nggak ada, helm lah ada di depan. Pakai helm. Kalau ditanya, kenapa kamu pakai helm? Takut ditangkap polisi gitu. Pakai udeng dia, sholat. Wih, imamnya gagah ini. Dari mana ini imamnya? Pas lihat, assalamualaikum. Yanto, kirain siapa imamnya? Jubah 2 lapis, muruah. Imam emang harus punya wibawa. Jangan sampai imam itu pakaiannya seala kadar, walaupun sah selama pakaiannya itu tohir, suci. Tapi yang bagus, biar nggak timbul ragu si makmumnya, imam itu harus muruah, pakaiannya tampil bagus, apalagi di sholat-sholat yang jahar. Jelas ya? Ayo. Itu saking ngelamunnya Pak, bukan saking husunya. Nah, begini, imam melaksanakan sujud, malah sekali langsung dia berdiri. Alasannya apa? Pasti tanya, lu tadi sujudnya cuma sekali. Gua saking husunya. Bohong itu namanya saking ngelamunnya. Ya wajarlah saking ngelamun, karena awal bulan belum dapat gaji dia. Ntar agak tanggal 5, tanggal 6 ya Pak ya, nah, baru. Nah kalau misalnya terjadi imam itu lupa, dia sujudnya sekali, keburu berdiri. Sujud itu beda dengan baca Fatihah. Sujud itu beda dengan ruku. Kalau dia lupa nggak baca Fatihah, lagi Robbik pilih warhamdi, ya Allah belum baca Fatihah, balik lagi ke awal. Jangan dilanjutkan karena wajib tertib dalam sholat. Dia wajib berdiri, baca Fatihah, baca surat, ruku ulangi, i'tidal ulangi, sujudnya ulangi lagi. Itu lago, semuanya enggak dihitung kalau masih di rokaat yang sama. Tapi kalau udah di rokaat yang berbeda, maka rokaat yang pertama tidak dihitung rokaat. Berarti kalau itu rokaat yang kedua, rokaat pertamanya enggak baca Fatihah, maka rokaat pertama 0, rokaat kedua itulah rokaat 1. Otomatis sholat dia kalau asar 4 jadi 5 rokaat, maka yusannu sujudu sahwi, selesai. Tapi kalau sujud dibedakan. Kalau sujud
dekat dengan rokaat, dekat ya. Orang sujud itu praktek terakhir, sujud praktek terakhir, masuklah ke rokaat seterusnya. Nah, kata ulama begini, ada orang yang melaksanakan sujudnya sekali, berdiri dia, sami Allah liman hamidah, syai'in badu, Allahu Akbar, sujud, udah sujud malah naik, Allahu Akbar, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dia belum lama pasolnya, belum lama pemisahnya, belum ruku, belum i'tidal. Maka kalau dia ingat ketika baca Fatihah tadi sujudnya sekali, balik lagi jalankan sujud. Balik lagi dia jalankan sujud, duduk di antara dua sujud, jalankan sujud yang kedua, barulah nambah rokaat, nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya lagi ruku, dia tadi sujudnya sekali, atau ada yang bisikin, ente tadi sujudnya sekali, lagi ruku, kenapa lu baru bilang lu? Jangan gitu juga. Kalau lagi ruku apalagi lagi i'tidal, dia sadar ruku sujud tadi itu cuma sekali, maka itu rokaat, bukan sujud, itu rokaat tidak dihitung. Itu lago, nganggur, nol. Berarti rokaat yang bener lah ini. Kalau itu terjadi di rokaat satu, maka rokaat yang kedua ini rokaat satu. Itu kalau sujud, karena sujud itisolnya lebih dekat dengan rokaat. Jelas ya? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena dia melaksanakan yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tak batal. Jadi ada kaidah begini, kullu ma abtala amduhu wala tabtulu sahuhu yusannu sujudu sahwi. Setiap bapak yang sholat melaksanakan satu perkara yang kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja nggak batal, sujud sahwi lah. Sujud sekali disengaja batal, sujud itu harus 2 kali, itu rukun. Dia malah sekali sengaja batal. Saya nggak sengaja Ustadz, maka nggak batal. Kalau dia ingatnya lagi baca Fatihah, 4 sujud lagi. Tapi kalau dia ingatnya udah turun dari Fatihah ruku, maka dia nggak bisa kembali lagi sujud, lanjutkan sholatnya seperti biasa. Cuman yang rokaat yang sujudnya cuma sekali itu jangan dihitung rokaat. Kalau itu rokaat 1, maka rokaat 1 yang sesungguhnya yang dia jalankan itu di rokaat yang kedua. Berarti dia bakal jadi 5. Yakin ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat asar berapa rakaat, berapa menit? 5 menit lah. Astagfirullah. Udah salam nih. Astagfirullahaladzim. Mikirin dia. Astagfirullah. Tadi rakaat keempat sujudnya cuma sekali. Nah gimana sholatnya? Naik lagi. Atta bihi rakaatan. Nambah 1 rakaat karena rakaat tadi tidak dihitung. Dia jangan langsung sujud. Naik lagi 1 rakaat karena udah salam. Nanti ulang Fatihah, ulang ruku, ulang i'tidal sampai sujud 2 kali. Jalankan sujud sahwi, selesai. Kalau udah salam. Jadi jangan mengulang niat lagi, jangan. Itu sama seperti orang yang sholat, imam salam ikut salam, padahal dia itu datangnya telat. Ditegur sama temennya, bro, ente kurang serokaat. Tadi ane masuk sholat, ente masih wudhu. Ingat dia, astagfirullah, benar saya kurang 1 rakaat. Buru-buru berdiri. Kalau dia pasalnya belum lama, ya kalau sholat itu 5 menit, berarti selama dia 5 menit. Dia langsung berdiri, tambah 1 rakaat, sujud sahwi. Yang penting masih di masjid. Tidak boleh 2, lama nginjek najis, lama nginjek najis atau megang najis. Kalau walaupun sebentar, pas sebentar megang cicak mati. Ada cicak mati. Ingat, ente kurang 1 rakaat, itu harus ngulang dari awal karena dia udah megang najis. Atau misalnya dianya udah keluar, udah ngopi habis 2 gelas, rokoknya 7 batang, bakwannya 2, udah banyak ini. Temennya datang, lu gimana sih lu?
sholat 3 rakaat asar. Kapan asar 3 rakaat? Tadi imam salam malah ikut salam. Ente kan masih wudhu, ane udah masuk ke masjid sholat, dapat 1 rakaat, ente baru datang, imam salam malah ikut salam. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Ya udah, akhirnya di warkop dia ampar sajadah, nambah 1 rakaat. Nggak bisa, dia balik lagi ke masjid, jalankan lagi sholat. Nah, aturannya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau sudah 2 terjadi, memegang najis atau menginjak najis, atau waktunya sudah lama, maka dia wajib mengulang dari awal. Nah, itu makna daripada tarkan la fi'lan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga lupa kita tahassuskan Fatihah kita untuk guru kita Kiai Haji Jainuddin Ali yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita, melaksanakan kewajiban dan bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli. Ya itu. Bapaknya siapa sih? Hah? Allahumma shalli. Biaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah untuk bina wal muslimin kulli aidil lamba wa bina ida wa bina roda wa bina masaibi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsira wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.